Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi Populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Psikofriends, pernahkah Anda nih pulang kantor ya dengan perasaan lebih lelah dari biasanya ya? Bukan hanya sekedar lelah fisik saja, tapi juga lelah secara mental nih. Merasa energi habis terkuras ya, bukan oleh deadline pekerjaan, tapi karena 1-2 orang atau lebih ya orang di kantor atau di tempat kerja nih yang dirasa menyulitkan nih ya. Hari ini kita akan membahas sebuah seni bertahan hidup dan bahkan berjaya di tengah situasi tersebut ya. Dengan tema Boundaries at Work, Dealing with Difficult People, kita akan bahas bersama tentunya narasumber dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan ya. Telah hadir di TVRI Sumatera Selatan ada Mbak Lavenda Azalia, SSMPSI Psikolog. Selamat datang Mbak Venda di TVRI Sumatera Selatan. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Mbak? Sehat banget. Sehat ya, berarti siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Psikofriends ya. Oke. Dan juga sebelumnya kami tentunya mau mengingatkan ya untuk Psikofriends yang ingin mungkin bertanya kepada Mbak Venda tentang tema kita hari ini ya, bisa langsung telepon ke 0711 311 454 ataupun juga bisa ke WhatsApp kita ke 0823 1198 1790. Oke Mbak, pertama-tama kita harus tanya dulu tentunya ya, yang dimaksud dengan tadi kan mungkin difficult people ya, atau orang-orang yang susah, orang-orang yang sulit, itu tuh seperti apa? Apakah memang sekarang nih ya sering sebutannya orang-orang toksik nih gitu ya? Apakah sama nih atau memang ada istilah-istilah lain gitu Mbak? Iya, pada dasarnya sama sih. Jadi somehow orang itu kan berpikirnya kalau susah banget sih temenan sama nih orang. Nih orang susah banget sih diajak komunikasi, diajak kerja sama aja susah banget gitu ya. Toksik nih. Jadi orang yang pada awalnya kita ngerasa orang ini susah, dalam artian susah secara subjektif ya di pikiran kita ya, kita susah komunikasi sama dia, kita susah untuk bekerja sama, orangnya mungkin susah banget untuk kita dekati gitu ya. Pada akhirnya kita mendefinisikan mereka sebagai orang yang susah dan akhirnya dilabeli bahwa orang ini toksik seperti itu. Jadi gimana nih? Aku pengen bahas banget nih dealingnya dengan mereka tuh seperti apa sih gitu. Oke, berarti ini apakah memang Mbak Venda mengangkat tema ini karena pengalaman di tempat kerja nih, atau memang melihat di sosial media kan sekarang juga banyak ya bahas-bahas orang-orang toksik di tempat kerja. Apakah karena fenomena itu semakin meningkat gitu atau seperti apa Mbak Venda? Ya, jadi ceritanya karena memang aku HR ya, jadi memang sehari-hari jadi kerjaannya memang menghadapi karyawan-karyawan dan juga anak-anak muda sekarang tuh Gen Z kan. Ini dirimu gen apa nih Mbak? Aduh, saya di tengah-tengah kayaknya Mbak ya, bisa milenial, bisa Gen Z juga. Gen Z gitu ya. Nah, sebagai HR terutama di bagian rekrutmen, saya pribadi sih banyak menghadapi orang-orang yang dari yang enak banget untuk diajak kerja sama, dari kita hubungin gitu ya, sampai ke orang-orang yang kadang kita jelasin tuh susah banget gitu ya. Belum lagi di kantor, dinamikanya kan Mbak Alda pasti merasakan lah gitu ya. Bagaimana berdinamika terutama dengan orang-orang ketika kita mau bekerja sama mengerjakan proyek tertentu atau mungkin kerjaan sehari-hari saja gitu ya. Ada banyak banget hal-hal yang membuat kita akhirnya merasa kesulitan untuk bisa bekerja sama dengan orang seperti itu. Belum lagi di sosial media, klien-klien yang datang udah mulai dari anak-anak kuliah gitu ya, ataupun yang pekerja-pekerja muda ataupun yang tua-tua pun kayak gitu. Suka ngeluh, temen saya itu Mbak susah banget loh buat diajak kerja sama. Jadi kayak aku tuh ngerasa sendirian di kantor, atau aku tuh kayak ngerasa capek banget kalau ngerjain tugas kuliah itu, temenku itu kayak nggak bisa gitu loh diajak kerja sama. Toksik banget lingkunganku, bahkan sekarang tuh istilahnya NPD Mbak. Itu seru banget tuh kalau orang-orang kita bahas NPD, wah iya gitu ya. Orang NPD pasti orang toksik gitu kan. Nah, jadi itu yang membuat saya berpikir bahwa ini judul cukup menarik nih untuk diangkat. Karena difficult people ini gak cuma di tempat kerja, ini karena judulnya tempat kerja aja gitu ya. Ketika teman-teman di setting kuliah pun, atau di setting sekolah, atau bahkan di keluarga, rumah tangga gitu ya. Semuanya kan kita berhadapan dengan banyak orang dan tidak semuanya enak untuk diajak bekerja sama gitu kan. Betul, nah itu dia Mbak, tadi juga sempat ngobrol-ngobrol kan sama teman-teman juga ya. Sekarang itu kayak
istilah itu makin banyak gitu ya. Nah, Iya. apakah karena memang banyakkan istilah ini sekarang, jadi orang itu lebih aware gitu ya terhadap tadi misalnya orang-orang yang toksik gitu. Apa memang dari dulu tuh sebenarnya udah ada nih, tapi mungkin nggak nemu istilah yang tepat aja gitu ya Mbak ya? Atau seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya sifat manusia itu dari dulu kan kayak gitu aja Mbak. Paling makin kesini makin serem aja karena banyak sosmed, jadinya hal-hal yang dulu menurut kita tidak mungkin dilakukan manusia, ternyata terjadi. Yang dulu-dulu tuh, emang ada ya manusia yang seperti itu? Emang ada ya? Karena kita hanya tahu informasi itu sebatas dari koran, ya nggak sih zaman betul. dulu. Sekarang karena sosmed semuanya bisa untuk diupload, bahkan kita tahu bahwa orang senggol bacok dikit di jalan bisa saling marah-marahan, bisa sambil bunuh-bunuhan gitu kan. Nah, pada dasarnya sifat manusia tuh gitu-gitu aja gitu ya, dari dulu berkembang seiring perkembangan zaman dengan beragam dinamika yang ada. Nah, hanya saja istilah ini kan makin kesini makin beragam gitu ya. Kalau dulu tuh ngomongnya cuma merasa susah dengan rekan kerja yang tidak bisa diajak bekerja sama, atau dengan orang-orang yang susah banget untuk dideketin. Orangnya introvert dulu udah ada ya istilah itu ya. Orangnya introvert jadi susah banget nih buat diajak ngobrol gitu kan, susah banget untuk diajak ngapa-ngapain. Nah, sekarang mungkin tahun 2000-an, 2003, 2000 tuh udah ada, makin berkembang ke sini, akhirnya muncullah istilah si toksik. Dulu inget gak sih pas masa-masa pandemi tahun 2020 istilah toksik ini banyak munculnya tuh toxic positivity katanya. Ya enggak dulu ya, terus makin ke sini akhirnya ternyata banyak banget yang ditoksik-toksikin orang. Akhirnya bergeser lah istilahnya, orang-orang yang susah untuk tadi diajak bekerja sama dengan mereka, yang manipulatif apalagi Mbak. Nah, itu juga sekarang banyak dibahas. Iya ya, dia tuh manipulatif banget sehingga membuat orang itu merasa tidak nyaman. Akhirnya muncullah si istilah toksik itu gitu loh. Makin kesini makin detail bahasannya gitu. Nah, itu apakah toksik ini memang istilah klinis gitu Mbak? Jadi kan kita kalau misalnya di sesama rekan kerja gitu ya Iya. di kantor sering si dia toksik nih gitu. Iya. Apakah memang istilah ini bisa dipakai untuk keseharian gitu ya? Atau memang harus ada diagnosanya dulu nih baru bisa dikatakan seseorang ini toksik? Gimana tuh Mbak Venda? Untungnya adalah toksik ini tadi kalau kita bicara toksik di tempat kerja itu bukan istilah klinis yang benar-benar menjadi satu istilah diagnosa. Beda dengan NPD tadi. Nah, kadang kan orang gampang banget ya nyebut itu orang susah banget nih dikit-dikit mau akses sosmed misalnya, dikit-dikit mau minta diakuin NPD nih toksik nih orang. Padahal harus didiagnosa dulu Mbak ya. Betul, kalau NPD Panjang itu ya. jelas banget, bener. Dokter aja kan buat bilang kalau orang itu kanker misalnya, ada banyak banget tahapannya ya. Nah, sama kayak kita psikolog, buat bilang orang itu ternyata mengalami apa, ada banyak banget tahapannya yang harus kita lakukan, asesmennya bertemu berulang kali, sehingga akhirnya kita firm bahwa orang tersebut memang mengalami hal itu, gitu. Nah, kalau si toksik ini tidak, jadi memang dia istilah yang populer aja, gitu ya. Dialami oleh banyak orang, jadi ya memang banyak yang pakai istilah toksik ini ya tidak harus sampai diagnosa orang ini memang toksik, nggak kayak gitu. Karena nanti akan kita bahas toksik ini sebenarnya toxic person gitu ya, atau orang beracun gitu ya. Itu sebenarnya subjektif loh. Toksik bagi si A belum tentu toksik bagi si B. Toksik ke saya belum tentu orang itu nanti toksik ke Mbak Alda. Benar, karena ada sebabnya nih mengapa orang itu melakukan hal tersebut. Bisa jadi karena pola komunikasi dari awal, misalnya komunikasinya sudah nggak bagus sama saya, sehingga akhirnya kalau sama saya dia cenderungnya kayak tidak terlalu mau terbuka. Atau kalau mau ada apa-apa dia menutupin gitu ya, aku nggak mau gitu kan, bodo amat mah sama dia gitu kan. Akhirnya aku merasanya ini orang toksik nih ke gue gitu ya. Nah, sedangkan ke Mbak Alda dari awal komunikasinya udah oke, jadi dia open banget, baik banget, semuanya kerjaan tuh ada ini loh, sini loh aku bantuin gitu kan. Nggak toksik kan bagi Mbak Alda jadinya orang itu gitu. Bisa jadi memang ada orang yang dasarnya dia toksik ke semua orang. Ada, karena biasanya nggak tahu pernah nemu nggak sih orang yang ambis banget sampai dia rela untuk menginjak orang-orang di sekitarnya untuk dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, itu orang-orang tuh biasanya akan berjamaah, satu rekan kantor tuh akan menuju toksik nih orang gitu. Ada juga yang kayak gitu gitu ya Mbak ya. Jadi memang karena itu dari dorongan dari dalam dirinya dia tuh untuk dia berlaku hal seperti itu, sehingga semua orang itu akan mengklaim bahwa si orang ini toksik. Ada juga tadi yang memang dia secara subjektif karena memang merasa tidak senang saja. Jadi dia berbuat demikian sehingga toksiknya kesannya adalah subjektif, penilaian masing-masing individu yang berhadapan dengan dia gitu. Oke, tadi juga
Mbak Venda sempat menyinggung ya terkait memang perilaku toksik ini bukan hanya di tempat kerja sebenarnya ya. Betul. Bisa jadi juga dari keluarga gitu ya atau di keluarga. Tapi apakah bisa penyebab orang yang toksik itu karena misalnya lingkungan keluarganya, lingkungan sekolahnya gitu. Apakah bisa jadi penyebab juga orang itu toksik di tempat kerja, Mbak? Bisa. Jadi gini, pada dasarnya seseorang itu berbuat sesuatu atau bersifat demikian, itu kan nggak serta-merta langsung nih orang simsalabim aprakadabra, jadilah dia begitu. Gitu. Nggak kayak gitu dong, gitu ya. Artinya ada proses panjang yang dia lalui yang kita tidak tahu latar belakang yang dia alami itu seperti apa. Bisa jadi nih, bisa jadi misalnya ada orang baru di tempat kerja kita gitu ya. Orang ini cukup pelit ketika kita minta bantuan mengerjakan sesuatu gitu ya. Padahal nih normanya work culture kita, misalnya tempat kerja kita itu adalah kerja itu gotong royong. Kalau kita nggak bisa ngerjain ini, teman kita akan bantu handle. Dilala ada orang, kok dilala? Kebiasaan nih gitu ya. Ada orang masuk gitu ya. Terus nih orang, nggak bisa lah, itu kan memang kerjaan kamu. Nggak bisa, aku nggak mau. Ya kalau kamu nggak masuk, kerjain sendiri lah. Yang lain nggak usah nih kerjain dan lain sebagainya. Berjamaah dong orang di semua itu nunjuk, toksik banget nih orang ngerjain kayak gitu aja nggak mau dan lain sebagainya gitu. Bisa jadi karena memang work culture jadi tempat yang lama seperti itu. Atau mungkin tadi ada orang-orang yang cenderung susah untuk bekerja sama, untuk membuka diri, karena ada orang-orang yang cenderungnya individualis ya. Bayangin orang individualis yang dia memang susah untuk berkomunikasi dengan orang lain, dia bisanya kerja sendirian, ditaruh setting kerjanya di lapangan, yang harus banyak komunikasi dengan banyak orang, yang harus banyak dia report kemana-mana gitu ya. Nah orang yang tadi memang dia cenderungnya dia lebih nyaman bekerja sendiri, mungkin di lingkungan keluarga dari dulu memang dia tidak berbiasa untuk punya teman banyak, lingkungannya itu saja gitu kan. Bayangin akhirnya dia menjadi orang yang seperti itu, sehingga banyak orang yang akan kok nggak bisa diajak kerja sama nih orang, pointing finger ke dia gitu ya, menganggap seolah-olah memang dia adalah orang yang susah gitu ya untuk diajak bekerja sama. Bisa jadi seperti itu. Jadi sebenarnya banyak penyebab ya Mbak ya, Banyak banget. bisa dari memang keluarga, memang dari lingkungannya pun juga ya yang mendukung dia memang perilakunya jadi toksik gitu ya. Nah jadi juga bisa juga mungkin karena memang nggak cocok di work culture-nya gitu ya, budaya kerja perusahaan juga bisa ya, bisa jadi orang banget. tersebut jadi toksik gitu toksik, ya. Nah oke nih Mbak, terus juga kalau misalnya nih tadi kan kita banyak bahas orang yang toksik gitu ya. Terus juga ada kita sebutnya lingkungan yang toksik. Apakah lingkungan yang toksik itu karena banyak orang yang toksik atau ya tadi balik lagi persepsi kita aja mengatakan bahwa lingkungan ini lingkungan yang toksik, atau seperti apa sih Mbak Venda? Oke, lagi-lagi akan saya bilang bahwa lingkungan yang toksik itu sebenarnya adalah perspektif secara individu. Nah kalau udah mostly di lingkungan itu ngomong ini lingkungan toksik gitu ya, bisa jadi memang itu sangat toksik. Jadi saya pernah punya cerita nih, ini berdasarkan dari case ya Mbak ya. Jadi organisasi itu kan tidak semuanya baik. Ada organisasi yang memang mungkin kurang baik bagi individu ininya ya, baginya karena mungkin terlalu sering berganti-ganti orang di dalamnya. Jadi secara ilmu organisasinya memang tidak cukup oke gitu ya untuk membuat orang-orang di dalamnya merasa ini organisasi yang work life balance banget kalau kata Gen Z sekarang gitu. Nah pada saat itu ada satu organisasi ini banyak yang akhirnya mereka resign massal. Saya pernah ngadepin itu gitu ya, salah satu case yang pernah saya hadapin. Mereka resign massal karena memang mereka merasa tidak cocok dengan pergantian yang sangat-sangat sering, sangat dinamis gitu ya di organisasi tersebut. Yang misalnya nih hari ini si A akan mendapatkan posisi ini. Mungkin 1 bulan kemudian dicopot langsung ganti si B dan itu tidak ada asesmen yang jelas dan sebagainya gitu. Nah pada saat itu orang-orang kompak mengatakan bahwa aku nggak nyaman di organisasi ini, toksik nih. Tapi apakah semuanya? Enggak. Ada juga yang memilih bertahan, ada yang memang bertahan karena nggak punya tempat lagi ya. Dengan ekonomi seperti ini ya betul, Mbak ya. Nyari kerja sekarang susah say katanya gitu ya, begitulah velas ya. Nah tapi ada juga yang mengatakan bahwa wajar lah, kan mungkin yang punya organisasi ini mereka punya visi begini. Nah orang-orang seperti itu mereka cocok dengan work culture yang kayak gitu. Sebagian besar tadi yang resign massal tadi mereka tidak cocok. Ada juga tadi yang terpaksa bertahan karena
terpaksa tadi. Nah, apakah kita kalau kita mau kategorikan apakah ini toksik? Kita mau lihat dari perspektif yang mana dulu nih? Dari orang-orang tadi ada yang bilang ini toksik, makanya mereka berjamaah. Yang bertahan tadi ada yang bilang ini toksik, tapi karena terpaksa mereka tetap mereka lakukan. Tapi yang tadi bilang enggak kok, wajar, karena kan memang mereka sedang mencari formula yang oke di organisasi ini. Jadi kalau dalam 1 tahun terjadi 5-6 kali pergantian gitu ya, nggak apa-apa banget. Mereka merasa itu tidak toksik gitu. Ya pada akhirnya lingkungan pun itu akan melihat subjektivitas dari kita secara individu, kita nyaman apa tidak, kita fitin atau tidak gitu loh dengan organisasi tersebut. Gitu sih Mbak. Makanya ini saya sering bilang ke orang ketika saya interview kandidat gitu ya untuk join ke perusahaan kita, atau ketika saya asesor dimanapun, mereka bertanya kan biasanya, ini sampai kapan ya Bu, kalau saya tidak lulus artinya saya tidak bagus ya, artinya saya nggak oke ya, artinya saya nggak pinter ya, saya kurang ya gitu ya. Nah sayangnya mereka itu lupa, kadang-kala mereka terlalu memaksakan pengen fit in di satu posisi tertentu atau satu organisasi tertentu, tapi mereka lupa gitu loh, cocok nggak hal-hal tersebut dengan nilai-nilai yang dia miliki. Nah psikotes kadang kan kita yang psikolog ini kan melihat ketika wawancara itu kan kita kan match kayak gitu, begitu nggak cocok daripada orang ini nanti nggak pas masuk organisasi kita ngerasa toksik nih orang-orang, terus orang-orang lamanya ngerasa dia nggak nyaman. Nah, baik, begitu. oke Mbak Penda, mungkin bisa kita minum dulu ya Mbak ya. Boleh. Sambil jeda sebentar ya. Oke Psipo Friends, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Silakan Mbak. Oke. Terima kasih Psipo Friends, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai tema Boundaries at Work, the art of dealing with difficult people ya. Masih dengan tentunya psikolog kita Mbak Lavenda Azalia, SSM PSI Psikolog ya, dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Psipo Friends dimanapun berada ya, yang mungkin banyak masalah di kantor ya Mbak ya terkait toxic people atau lingkungan yang toxic ya, bisa langsung tanya aja ke 0711311454 via telepon ya, atau juga bisa ke 082311981790 kalau mau chat via WhatsApp ya, nanti kita bacakan pertanyaannya. Oke Mbak, lanjut kita ya Mbak Venda ya. Tadi kan misalnya ya banyak yang menunjuk satu orang ini, si A ini toxic nih Mbak. Nah tapi kadang itu apakah si A ini tahu dia itu dicap sebagai orang yang toksik atau sumber masalah, atau kayak gimana sih Mbak biasanya? Oke. Jawabannya ada yang tahu ada yang enggak. Oke. Iya serius. Jadi ada orang-orang yang memang kalau kita bilang tuh muka tembok. Pernah nggak sih ngebilang gitu ya, ini orang muka tembok banget sih gitu ya. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya dia sadar kalau dia seperti itu, tapi karena dia merasa nyaman gitu ya, dia merasa kalau memang ini adalah hal yang benar untuk dia lakukan. Dia merasa bahwa kalau dia tidak melakukan hal tersebut maka tidak akan berjalan sesuai dengan keinginannya organisasi ini gitu. Jadi mau dicap orang sebagaimanapun, dia cek bebek aja. Karena orang seperti ini biasanya dia punya dorongan dari dalam dirinya, tadi yang tak bilang di awal, yang dia cenderungnya ambis, ini bahasa gampangnya ya, ambis yang memang dia punya keinginan untuk control everything, dia pengen bisa mendapatkan semuanya untuk dia gitu ya. Jadi ya orang mau bagaimanapun ya terserah, orang anggap gua toksik, ya udah artinya kan kamu yang tidak cocok dengan saya gitu. Ada lagi orang yang dia memang simply tidak sadar karena memang dia rasa, dia pikir yang dia lakukan itu sudah benar. Nah orang yang kayak gini itu bisa banget kita ajak ngobrol gitu ya, bisa banget kita informasikan gitu ya, sehingga dia bisa berpikir dan dia bisa sadar, oh ternyata yang saya lakukan salah ya, oh ternyata ini nggak cocok nih di sini. Nah makanya kita perlu ngeliat-ngeliat orang memang Mbak. Ada orang-orang yang bisa kita informasikan, ada orang-orang yang dia bisa kita informasikan, tetapi berdua aja, jangan di depan anak-anak yang lain ya. Ada yang nggak bisa, ada yang simply memang kita harus kita biarkan saja, karena dia tidak akan sadar kalau belum kena benturan. Ada orang seperti itu. Nah jadi memang kita perlu bijaksana, karena itu sebenarnya cara kita memperlakukan orang ya. Nah si toksik ini kalau memang dia tadi yang manipulatif banget gitu ya, biasanya dia drama tahu kalau diinformasiin nah kayak itu gitu. drama di kantor, jangan-jangan karena orang toksik ini ya Mbak. Jangan banget. Misalnya nih contohnya tadi,
Seperti tak informasiin, sebenarnya dia sih tujuannya dia tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan atasan, dan dia merasa bahwa rekan dia ini lebih pintar, bisa diandalkan, jadi dia mau lari nih, pernah dong pasti ngadepin yang kayak gitu, gitu ya. Nah dia akan ngomong gitu kan, tolong dong, aku nggak bisa nih, sakit, nggak enak badan, nggak mau masuk besok, tapi darinya besok. Sekali kita bantu, ya kasihan nih anak sakit gitu ya. Lah tapi kalau berulang-ulang, loh kok kerjaan kamu jadinya ke aku ya? Loh kok apa-apa yang diminta bos untuk kamu kerjakan kok jadinya ke aku? Beban kerjaku jadi double dong, kayak gitu ya. Nah yang seperti itu biasanya ketika kita bilangin, banyak dramanya, kok kamu jahat sih, kok kamu ini sih, apa ya istilahnya kata orang itu, dia yang salah, dia yang lebih besar ngomongnya gitu kan, yang nagih lebih ganas gitu kan, yang ditagih lebih ganas dibanding yang nagih gitu ya. Nah ada yang seperti itu. Nah orang-orang seperti itu kadang itulah nanti di segmen terakhirnya kita harus bisa nge-handle-nya, gimana caranya kita bisa kabur tanda kutip dari dia secara nyaman-nyaman aja. Jadi kalau mau kita marahin di depan kan nggak mungkin, nggak enak ya masa kita berantem di tempat kerja. Betul. Jadi kita being nice aja, gimana caranya kita untuk membuat batasan ke dia. Nah tapi kita harus sadar dulu nih, kalau kita being manipulative by her atau by him gitu, kita aku nih dimanipulasi oleh dia ya, dia nih ternyata nak kendak nyobain dengan aku gitu. Nah itu kita harus sadar dulu. Oke, nah nanti kita akan bahas lebih lanjut ya bagaimana menyadarkan diri sendiri gitu ya Mbak ya. Tapi sebelumnya nih ada pertanyaan dari WhatsApp ya. Iya. Ada di sini ada sepertinya kita angkat dulu telepon ya. Oke Mbak boleh. Venda. Halo, dengan siapa di mana? Ya Ibu, dengan siapa di mana Ibu? Saya Ibu Ruli, Mbak. Oke, silakan Ibu. Saya Ibu Ruli di Plaza, Mbak. Ya, makasih Mbak ya. Ya. Selamat sore, Mbak. Saya ingin tanya, saya ini bukan orang kantoran, saya udah nenek-nenek. Waduh, Ya, Masya Allah. tapi saya punya juga seperti yang semirip kayak Mbak bilang tadi, di majelis taklim, kadang katanya majelis taklim, tapi banyak majelis gosim kadang ya. Nah, dari segi arisan kan suka begitu. Nah jadi saya tuh kadang lihat orang ini gimana ya, dia pergi ke majelis tapi nggak gosip. Sebaliknya kalau di arisan kayak gitu juga. Cuman kita mau memerangi kita sendiri, ini orang banyak. Nah, mereka berjamaah ya, sependapat ya. Padahal kalau kita nilai ini orang gimana menurut saya orang ini. Tapi karena kita sendiri, jadi saya lebih bagus diam, tapi lambat laun saya mundur dari ini ya. Tapi ya baik, tetap baik. Itu pendapat yang salah tidak Mbak? Kalau dilayani, karena orang sekarang ini banyak dia tahu jahat orang, dia nggak tahu jahat dia sendiri. Sementara dia baik, mau memanfaatkan, mencari keuntungan, minta segala macam, tidak dibantu, minta tolong. Kalau orang tidak nolong, nggak membantu, mulai padahal orang itu kan gimana kalau dia nggak bisa atau dia nggak punya. Nah, jadi lebih bagus diam, secara langkah teratur kita ya menjauhi. Itu kira-kira salah nggak Mbak kalau kayak gitu? Nah, makasih Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ruli di Pelaju ya atas pertanyaannya nih Mbak Venda nih. Bukan di lingkup pekerjaan tapi di lingkup nih majelis taklim gitu ya, di Pengajian. arisan, pengajian itu banyak juga terjadi gitu. Apakah nih langkah yang diambil Bu Ruli ini benar untuk menjauh gitu ya, atau seperti apa nih baiknya menurut Mbak Venda? Silakan Mbak. Oke, Bu Ruri sebelumnya makasih banget sudah bertanya ya, luar biasa. Ini Bu Ruri adalah komkom yang mewakili bahwasanya perilaku yang sulit itu settingannya nggak cuma di tempat kerja. Benar nih, jadi kan untuk menghadapi orang yang sulit tadi bisa jadi di majelis taklim, bisa jadi di pengajian tadi ya. Terus kalau Bu Ruri tadi di arisan juga ya Bu ya. Kadang di keluarga juga loh Bu, bener nggak sih gitu ya. Jadi langkah yang Bu Ruri sudah lakukan dari saya pribadi nih itu sudah sangat tepat. Ketika memang Bu Ruri sudah tidak bisa untuk mengelolanya gitu ya, untuk ngadepinnya, daripada nanti itu membuat Bu Ruri capek gitu ya. Kalau kita hadapin, ini orang kok suka-sukanya aja. Kita mau ngomongin, dia belum tentu mau dengerin. Ibu Ruri teriak-teriak pun dia biasanya akan balik loh kok kamu kok kayak gini sih, kan harusnya saling bantu. Allah saja mengajarkan kita untuk saling tolong menolong gitu Bobo kan. agama ya Mbak. Bobo agama pada akhirnya, padahal dia nyebelin orang gitu kan. Itu udah benar banget Bu Ruri. Wah itu saya udah luar biasa, saya terima kasih banget kalau Bu Ruri sudah sadar bahwa kadang ketika kita berhadapan dengan orang kayak gitu,
mengambil langkah mundur satu langkah untuk bisa maju ke depannya itu udah paling tepat. Mundur satu langkah itu untuk menenangkan hati ya, biar nanti ke depannya ketika ngadepin dia kita sudah bisa lebih waras gitu ya. Kalau dia udah nyebelin, kadang kita boleh lo ke toilet Mbak, pergi ke toilet bentar kan. Astagfirullahaladzim, atau kemana, tenangin diri dulu, karena kan kalau namanya pengajian nggak mungkin kita kabur gitu kan, ketemu settingnya arisan juga, kita tenangin diri dulu gitu ya, sudahnya ketemu dengan dia, Bu Ruri sudah akan lebih santai lagi, sudah lebih nyaman lagi gitu ya. Jadi kalau memang merasanya tidak bisa dihandle, benar lebih baik kita mundur dulu, kita yang tenangkan diri, kita mewaraskan diri kita sendiri dulu. Luar biasa Bu Ruri. Oke, jadi nggak apa-apa kita yang ngalah ya Mbak Nggak Venda ya. apa-apa. Ini kan hidup itu kan bukan tentang benar dan salah terus kan, bukan tentang siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah, siapa yang menang, siapa yang kalah. Iya, Nggak betul. apa-apa egonya diturunkan gitu ya. Ya udah biarin aja deh, daripada kamu gimana-gimana saya aja yang ngalah, nggak apa-apa. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Bu Ruli di Pelaju ya atas pertanyaannya. Semoga menjawab tadi ya atas jawaban dari Mbak Venda. Oke Mbak, kita lanjut ke WhatsApp ya. Oh Kita iya, ada pindah ke WhatsApp. WhatsApp tadi ya. Ada 3 pertanyaan nih. Waduh, luar biasa. Kita jawab satu-satu dulu ya Oke, Mbak Venda ya. boleh, Yang boleh. pertama dari Mbak Ira nih. Pertanyaannya, menetapkan batasan dengan atasan atau bos yang toksik itu sulit nih Mbak ya. Betul, betul. Nah itu Mbak Ira pun juga mengatakan Mengatakan seperti demikian. itu. Apa tips spesifik untuk menjaga batasan profesional tanpa membahayakan posisi karir kita? Nah itu tuh luar Main biasa cantik nih pertanyaannya namanya ya. nih. Oke, Keren silakan banget. Mbak. Oke. Jadi Mbak Ira tadi ya? Iya, betul. Oke. Jadi Mbak Ira makasih banget. Jadi ini adalah hal-hal yang saya yakin banyak banget dihadapi oleh teman-teman rekan kerja di semua negara, se-Indonesia Raya gitu ya. Jadi Mbak Ira memang pada dasarnya yang pertama adalah harus sadar bahwasannya ketika kita di tempat kerja batasannya ini ranahnya profesional. Jangan bawa ranah pribadi, sebisa mungkin minimalisir hal tersebut. Kadang kita itu merasa tidak nyaman, kita itu merasa tidak tenang gitu ya. Kita merasa baper karena kita tuh terbawa secara personal dengan orang tersebut. Bisa jadi nih atasan yang menurut kita toksik tadi itu karena memang dia toksik secara dia punya keinginan tadi, ambisinya itu tinggi sekali, dia seperti itu. Biasanya di luar enak kok orangnya. Ada yang seperti itu gitu ya. Nah jadi memang langkah awal yang pertama Mbak Ira, saran saya adalah tadi sadar dulu ini memang profesional. Jadi tinggalkan rasa-rasa baper-bapernya tadi, kalau bisa diminimalisir seminimalisir mungkin ya. Semua yang kita lakukan ini adalah profesional demi kerja gitu. Yang kedua, Mbak Ira tidak mungkin untuk menunjuk-nunjuk si bos ini salah. Mohon maaf ini bos gitu ya. Nanti terancam dong untuk karir kita ke depannya. Sehingga yang namanya tadi kita tidak bisa menyalahkan bos, minimalisirlah kesalahan yang mungkin kita buat. Contoh nih Mbak Ira, ketika kita diberikan deadline pekerjaan, sebisa mungkin kerjakan itu sesuai deadline, jangan ada yang ditunda-tunda. Sebisa mungkin buat orang itu tidak bisa mendapatkan celah. Salah nih orang itu di mana sih? Udah dikerjain nih sesuai deadline. Ya perihal nanti bagus tidak itu bisa dibenerin berikutnya. Karena dalam satu tugas yang paling penting adalah selesai dulu. Bukan bagus tidaknya, ya kan? Ya tidak bagus ya udahlah kita hadapi, tapi selesai dulu, kita bisa sajikan itu ke bos kita. Ini lo udah selesai seperti itu. Jadi itu yang perlu kita lakukan, kita minimalisir ya Mbak ya kesalahan yang mungkin bisa kita lakukan. Dan yang ketiga, mukanya ya Mbak ya kita kontrol, emosinya kita kontrol ketika kita berhadapan dengan orang. Lagi-lagi karena ini profesional, anggap semua orang itu adalah baik-baik saja. Secara pribadi kita jangan kita bawa, senyum aja gitu, jangan kita tunjukkan bahwasanya kita tidak senang dengan dia dan lain sebagainya. Ekspresifnya itu agak dikurangi ketika kita merasa tidak senang, sehingga orang itu mau lihat nih, oh, wong ini tidak senang dengan aku, orang ini nggak bagus kayak gitu. Itu sudah dia terminimalisir karena kita setiap ketemu kita senyum, kita profesional, kita tunjukkan gesture yang memang menunjukkan bahwa kita tuh siap loh untuk bekerja. Mau diapain orang juga kita ini, walaupun nanti balik ke toilet kita nangis bisa gitu. Tapi lagi-lagi kita mengamankan diri kita karena kita nggak bisa kontrol orang, kita kontrol diri kita sendiri. Oke, luar biasa Mbak Venda ya. Terima kasih Mbak Ira atas pertanyaannya. Mbak Venda, nanti kita di segmen selanjutnya kita akan jawab ya next pertanyaan. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima
terima kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini masih membahas tentunya ya tentang boundaries at work, the art of dealing with difficult people ya, masih bersama Mbak Lavenda di sini, Mbak Lavenda Azali SSM PSI, psikolog selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, dan juga yang mau pertanyaannya dibacakan nih ya via WhatsApp kayak Mbak Ira tadi atau telepon seperti Bu Ruli tadi ya, bisa langsung saja ke 0711 311 454 ataupun juga bisa ke WhatsApp kita ke 0823 1198 1790. Oke Mbak, kita lanjutkan lagi ya. Oke, ada yang telepon dulu ya. Silakan, dengan siapa di mana? Saya Mbak Rifda, Ibu Ruli lagi Oke, sedikit silakan, mau Ibu. nambah dengan Mbak Lavenda itu. Iya, iya. Ya, makasih Mbak ya. Mbak, saya mau tanya, nih saya punya keponakan, dia suka curhat sama saya. Dia kerja, seperti kata Mbak tadi, kan yang namanya kita kerja, apa perintah bos ya kita jalani aja. Walaupun gimana ya namanya dia bos. Tapi ini bos kayaknya cuma pinter nunjuk. Hanya dia karena mengandalkan ada mamaku, ada si Anu, si itu, si ini. Jadi dia bisa ditunjuk jadi bos. Padahal dia nggak punya kemampuan. Tapi dia merasa dia bos, jadi nunjuk seenaknya aja. Nasib si karyawan ini nggak dipikirin. Udah 2 tahun bekerja, golongan nggak naik, gaji nggak naik, tapi pekerjaan selalu numpuk ke kita. Nah, mau dilawan seperti kata Mbak, dia bos. Jadi akhirnya kita ya narik nafas ke belakang. Sampai kapan kira-kira yang kalau menghadapi orang yang begini, dan kemana kita? Saya suka kalau dia curhat sama saya, paling saya dinginkan aja nih. Tapi kadang-kadang memang benar ada orang seperti itu. Nah ini gimana Mbak? Sedangkan di dalam bekerja itu kan ada apa namanya tuh, biro apa? Birokrasi. Ya ada bagian karyawan itu apa namanya tuh? HRD, Untuk kita SDA. mengadukan bagian kayak konselingnya itu kan ada gitu bagian mungkin tenaga ya. kerja itu kan, ada tempat kita ngadu kan. Betul, Iya. betul. Tapi kita seolah-olah dianggap nanti provokator. Tapi kita diam, tapi macam kata Mbak tadi menahan, bisa jadi Baik. sakit leher kan. Betul. Coba Baik, mohon Ibu. penjelasannya Pak. Capek. Terima Baik, kasih. terima Pak. kasih sekali Assalamualaikum. lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ruli. Bagaimana tuh Mbak Venda? Jadi ini cerita ponakannya Bu Ruli gitu Iya. ya, yang selalu ditunjuk gitu ya, padahal kemampuannya mungkin tidak menyanggupi itu. Iya. Tapi mungkin tadi karirnya juga stuck gitu-gitu aja nih. Apa yang harus dilakukan nih Mbak Venda? Jadi Bu Ruli luar biasa nih ponakannya ya. Saya merasakan itu capek banget pasti. Itu capek banget Bu Ruli. Jadi Bu Ruli langkahnya sudah sangat tepat untuk menenangkan si anak gitu ya. Karena ponakan ya, anak lah, saya anggap anak lah ya, namanya ponakan Bu Ruli seperti anak. Itu mereka ketika sudah lelah di tempat kerja, mereka tuh butuh tempat pulang ke rumah. Mereka karena sudah capek tempat kerja, mereka butuh tempat yang bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman. Dan ya kalau bukan rumah, kalau bukan Bu Ruli dan saudara yang lain siapa lagi kayak gitu. Jadi pertolongan pertama tolong untuk ponakannya selalu dirangkul gitu ya, selalu dikuatkan, selalu diberikan afirmasi positif. Kalau bisa minimalisir kritik berlebihan kepada dia karena dia sudah menghadapi hari yang sulit di kantor yang tidak bisa untuk dia ubah karena lagi-lagi tadi itu adalah bos gitu ya. Jadi bantu dia untuk tenangkan hatinya tadi untuk di rumah kayak gitu. Nah sementara tadi kalau kita berbicara urusan kantor sudah ngadu tapi dianggapnya provokator. Ya memang nggak semua orang itu bisa menangani dan menghandle komplain itu dengan baik gitu ya. Karena lagi-lagi tadi tergantung culture organisasinya. Ada yang sangat fair tapi ada juga yang kesannya kurang kayak gitu ya untuk bisa merangkul anggotanya. Nah Bu Ruli, kalau memang si anak ini merasanya sudah tidak nyaman, bisa jadi resign adalah solusinya. Tapi jangan cukup bodoh untuk resign saja tanpa dapat tempat kerja yang baru. Saran saya nih gitu ya. Karena sekarang udah susah banget Bu nyari tempat kerja, jujur aja gitu ya. Ada banyak banget pengangguran di luar sana. Jadi sebisa mungkin gitu ya, kalau memang sudah merasa tidak nyaman dan merasa punya kemampuan yang memang cukup oke, kalau sudah mau mulai cari-cari lagi bisa banget. Satu,
Bu Ruli bisa arahkan untuk ponakannya selain tadi cari-cari tempat, bangun komunitas. Jadi ini sebenarnya kita bangun networking atau kita bangun pertemanan. Karena kadang Bu, tempat kerja yang baru itu dapat infonya tuh dari teman-teman, benar nggak sih? Betul. Bukan dari warga sekitarnya gitu ya. Dan juga untuk tingkatkan kompetensinya, ikut kursus-kursus gitu ya, ikut pelatihan-pelatihan yang memang nanti bisa meningkatkan karirnya dia, sehingga nanti ketika ada lowongan pekerjaan di tempat mana dia bisa langsung apply karena sudah mumpuni nih gitu. Nah lalu Bu Ruli yang ketiga, kalau itu belum bisa dilakukan kan terpaksa bertahan ya gitu ya. Ini saran saya ya, ini secara pribadi, ini kalau kita mau lihat dari sisi positifnya, nggak apa-apa dikerjakan, justru itu sebenarnya melatih skill yang kita miliki buat nyantikin CV. Itu kalau kita mau curang ya, jadi tulis aja nanti ketika di CV kan, ketika itu akan jadi modal ketika kita mau melamar ke tempat yang baru. Oh tempat kerja yang lama memang jabatan saya apa, tapi saya bisa mengerjakan A, B, C, D, E. Ketika dengan ketemu dengan interviewernya, oh saya di tempat kerja yang lama saya bisa ngerjain ini loh, itu loh. Tanpa sadar itu sebenarnya melatih kita menjadi orang yang skillful. Ini kalau kita mau melihat dari sisi positifnya ya, gitu ya. Terlepas tadi memang nggak naik-naik, ya udah, kalau memang sudah tidak tahan, nggak apa-apa banget untuk resign. Apalagi kalau sudah menyentuh, maaf nih, rasanya kesehatan mental si anak ini udah cukup terganggu. Contoh, makan tuh rasanya udah nggak enak lagi, dia udah nggak mau makan, udah banyak mengurung diri di kamar gitu ya. Sudah rasanya mau bangun tuh kayak udah capek gitu, itu boleh banget. Gitu. Oke Mbak, nanti kita akan lanjutkan ya, kita akan telepon terlebih dahulu ya, dengan siapa di mana? Halo? Saya Mbak Ruli. Oke. Mbak saya Bu Ruli, Mbak. Silakan Ibu. Saya mau sedikit sama Mbak Lavenda tadi. Mbak Lavenda tadi bilang kalau kita sudah tidak punya kemampuan, ini bukan saya mau memanjakan keponakan saya, anak saya bukan. Dia punya kemampuan bekerja. Justru si pemimpin itu yang nggak punya kemampuan bekerja. Buah karya dia banyak, bagus dari Palembang sampai dibawa pindah ke Jakarta. Nah, cuman ini kayaknya ada sentimen pribadi. Cuman karena kita maunya gimana, ketika Mbak tadi buat, kalau dia nggak punya kemampuan, ini bukan dia punya kemampuan. Dia bisa. Apapun dikasih yang tidak bisa dikerjain, bukan kerjaan dia lagi dikerjain. Karena dia macam kata Mbak tadi, namanya kita bekerja kan. Nah, itu. Oke, itu aja Mbak. Makasih Mbak. Oke, terima kasih Bu Ruli. Nah, tuh Mbak Venda ya, ternyata gitu case-nya itu punya nih kemampuannya gitu ya, tapi mungkin tadi ada penilaian bahwa mungkin betul. Sentimen pribadi betul. Antara bos dengan tadi ponakan Bu Ruli tadi. Nah, itu gimana tuh Mbak Venda? Oke, tadi bukannya saya ngecap si anak itu, enggak, saya bilang kan untuk meningkatkan, nambah lagi. Karena kan kita manusia ini ya, satu kemampuan saja sekarang ini kadang kurang Bu, gitu ya. Butuh banyak banget skill gitu ya untuk ditingkatkan lagi. Ya siapa tahu nanti kalau mau melamar kerja di tempat yang lain kan tentunya enggak mau dong di posisi yang sama saja. Maunya meningkat dong. Kalau sekarang staff kita mau melamar kerja di tempat yang baru, kalau bisa misalnya supervisor gitu ya, atau kalau bisa sekalian group leader gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, salah kebalik, group leader dulu baru supervisor gitu. Tergantung setting organisasinya. Gitu. Jadi kalau sudah begini tadi sih Bu Ruli, ya pada dasarnya kita kan nggak bisa ngatur organisasi ya, apalagi kalau si bos ini tadi backingannya kuat, tadi kan ngandelin keluarga, tadi kata Bu Ruli gitu ya, dia nggak bisa kerja tapi ada backing keluarga dan lain sebagainya. Kalau memang ini masih mau dilakukan gitu ya, si anak masih bisa merasa nyaman, kalau tadi sisi positifnya adalah itu akan memperbanyak portfolio itu, maksudnya itu akan memperbanyak catatan dia di CV itu loh. Tadi kata Bu Ruli kan proyeknya sudah mengerjakan A, B, C, D gitu kan, yang itu yang dia dapatkan skillnya karena ya atasannya memang tadi kurang mumpuni gitu ya. Itu akan menjadi modalnya dia loh Bu, percayalah gitu ya, untuk di tempat kerja yang baru lagi. Nah kalau memang belum bisa dihandle, sudah lelah tadi, mungkin resign adalah jawaban, tapi kalau tidak bisa saat ini bertahan, mungkin bisa dikuatkan si anak saat ini, ya si ponakan tadi, ya udah ini kamu sekarang tahan-tahanin dulu, sembari kamu banyakin tadi pengalaman, sehingga nanti kalau ada tempat yang baru, tadi bangun networking ya, bangun ke teman-teman sekitar, nanti biasa info-info itu akan banyak dari teman-teman loh Bu. Apalagi kalau si teman-teman udah ngeliat nih anak memang bagus banget gitu kan, biasa ditarik-tarikin tuh. Iya, ngapain bertahan, bosnya kayak gitu gitu kan, kamu tuh udah bagus, bosmu nggak ngehargain kamu gitu kan, apa-apa kamu yang kerjain gitu.
masuk ke perusahaan saya kayak gitu kan. Ayo nih lagi butuh nih kayak gitu. Nah, itu untuk persiapan ke situ. Jadi memang saat ini kalau kita tidak bisa menghandle organisasi, nggak bisa menghandle bos, mau nggak mau kan kita menghandle diri kita sendiri. Kita nggak bisa ngubah orang, mau nggak mau kita yang mengubah respon terhadap diri kita sendiri. Dan tadi Bu Ruli makasih banget udah ditemenin terus ponakannya, dikuatin ponakannya. Dari berapi-apinya Bu Ruli itu cerita, saya tuh bisa melihat bahwa Bu Ruli tuh peduli banget. Aduh, terima kasih banyak-banyakin ya orang tua seperti ini gitu ya, yang perhatian banget sama kondisi dari anak-anaknya. Baik. Gitu. Oke, terima kasih Bu Ruli ya pertanyaannya. Mungkin mau lebih lanjut nanti bisa mungkin tanya-tanya ke Mbak boleh Venda banget. nih. Kira-kira Mbak Venda nih praktek di mana? Nah, bisa langsung Betul. dijawab nih. Iya. Praktek di mana sih Mbak Venda? Oke, Silakan. jadi kan karena saya full kerjanya di Muarainim ya, jadi memang saat ini saya banyak prakteknya itu di Prabu Mulih Mbak. Ada namanya Yayasan Tiafin gitu. Nah kalau di sini kebetulan asosiatnya saya ada namanya Biro Arunika kemarin gitu ya, sama ini sesekali nanti mungkin saya akan mulainya di Hawara gitu. Oke, atau mungkin ada kontaknya Mbak Venda dulu mungkin ya, Oke. atau Instagramnya mungkin silakan. Instagram saya @vendazalia, V-nya pakai V Vendetta gitu ya. V apa nih namanya, Victory gitu ya. Victory ENDAZALIA gitu ya. Nanti bisa dikontak di sana. Email juga ada di apa namanya di profil Instagramnya. Jadi nanti bisa kontak-kontak ke situ gitu. Oke, bisa dicari nanti ya si Friends dimanapun berada ya, mungkin Instagramnya atau tadi nomor teleponnya sudah ya Mbak ya? Oh, nomor telepon belum. Silakan. Ya, oke. Untuk nomor teleponnya nanti bisa hubungin saya di nomor 0813 6632 9503. Oke, tadi mungkin bisa ya kalau mau dicari di Instagram bisa gitu ya. Atau tadi yang sudah catat bisa langsung telepon atau WhatsApp juga ya Mbak Betul Venda ya. Oke Mbak Venda, ini juga ada beberapa pertanyaan lagi ya. Ini dari Mbak Deswita, mungkin apakah ini sama gitu ya jawabannya dengan yang tadi Bu Ruli tadi terkait dari sudut pandang psikologi nih. Kapan seseorang harus menyadari bahwa upaya penetapan batasan sudah tidak mempan dan meninggalkan lingkungan kerja tersebut adalah satu-satunya pilihan demi kesehatan mental nih. Apakah berhubungan nih ataukah sama nih jawabannya dengan tadi ya pertanyaan Bu Ruli tadi? Silakan Mbak. Mirip-mirip, tapi mungkin lebih saya detailin lagi kali ya. Jadi memang batasan masing-masing orang itu berbeda-beda. Jadi Mbak Deswita ya, makasih ya Mbak Deswita udah nanya gitu ya. Makasih udah memberanikan diri untuk bertanya. Jadi memang batasan masing-masing orang itu beda-beda Mbak. Ada orang yang dia sudah capek, tapi karena mungkin kemampuan adaptasi dia ini cukup tinggi, orangnya cukup ekstrovert gitu ya, sehingga dia merasa bisa melebur seperti bunglon. Jadi walaupun sebenarnya dia tuh capek banget, tapi dia bisa nahan gitu. Mungkin mau bagaimanapun dia akan lebih bertahan gitu. Tapi ada orang-orang yang memang sudah, ngapain? Ini orang, nih tempat udah nggak worth it untuk saya gitu ya. Saya merasa saya punya kemampuan diri yang oke. Apa yang saya tunggu, kenapa saya nggak keluar aja kayak gitu. Jadi memang batasannya nih Mbak Deswita, please tolong dilihat ke diri sendiri. Ketika pulang, lebih banyak capeknya atau happy-nya. Kemudian di weekend, Mbak Deswita masih bisa enjoy nggak dengan diri sendiri? Atau jangan-jangan masih banyak mikirin kerjaan? Nggak apa-apa sih masih banyak mikirin kerjaan, karena saya to be honest weekend pun saya masih kerja. Tapi saya happy, karena memang kerjaan ini adalah kerjaan yang membuat saya bahagia. Nah, coba dilihat kalau dari dirinya Mbak Deswita gitu ya. Jadi kita mulai mengobservasi, kita mulai menyadari diri tadi, batasan tadi gitu ya. Kok ternyata makin lelah ya, kok rasanya misalnya kalau udah punya anak-anak kok jadi nggak keurus. Kok suami jadi seperti itu, malah saya makin banyak berantem sama suami karena udah capek tempat kerja gitu ya. Lebih parah lagi nih biasanya kalau dia sudah, kita secara psikologis itu ada istilahnya namanya psikosomatis. Jadi kayak udah masalah itu sebenarnya secara psikologis tapi udah nyerang ke fisik gitu loh Mbak. Misalnya nih, mau rapat, mau meeting, kok perutku mules ya, kok dulu aku nggak punya mah, semenjak join ke kantor ini, kok aku jadi punya mah ya, asam lambungku kok jadi naik, kok dulu kayaknya aku itu kalau ngerjain sesuatu sampai jam 11 malam enjoy aja, kok makin kesini jam 9 aja rasanya udah mau nangis, udah capek. Batasan-batasan seperti hal seperti itu yang membuat kita akhirnya sadar bahwa mungkin batasan diri kita itu udah limit, udah waktunya tuh badan tuh udah teriak yang tolong, udah nggak sanggup lagi, tolong, kayak gitu ya. Pokoknya kita sudah tidak nyaman sehingga mempengaruhi kehidupan pribadi kita, kehidupan sehari-hari kita. Nah itu batasan yang mungkin bisa Mbak Deswita sadari, worth it nggak untuk bertahan.
Mungkin gitu. itu tadi ya Mbak ya, kalau udah mengganggu keseharian, udah mengganggu mental ya, lebih baik mungkin dipikirkan ulang Dipikirkan untuk ulang lagi. resign gitu ya. Betul, resign Oke. atau mungkin apa cari bos baru, nggak bisa ya? Ngelapor gitu ke HR kan, mau ganti dong, mau pindah dong Aduh, gitu ya. nyari masalah baru nggak tuh, Nyari Mbak? masalah baru kan. Oke, terima kasih ya sekali lagi untuk Mbak Deswita atas pertanyaannya ya. Next Mbak ada pertanyaan lagi ya. Wow, Ini keren. nggak ada namanya ya. Sorry Bu, tadi disebutkan bahwa penilaian orang toksik itu subjektif ya. Apakah ada checklist untuk list assessment gitu ya, checklist untuk assessment supaya memang penilaiannya itu lebih objektif. Nah, itu ada nggak Mbak Venda? Oke, jadi tadi seperti yang saya informasikan di awal, kalau kita mau bilang orang ini toksik atau tidak secara umum gitu ya, memang ini istilah yang awam saja. Jadi kan subjektif banget, orang-orang masing-masing merasakan. Tapi ada memang yang namanya trait personality tertentu. Trait itu maksudnya tipe lah ya, tipe kepribadian tertentu. Ada istilahnya tuh dark trait personality, namanya aja udah dark gitu kan, dark trait personality gitu ya. Salah satunya tuh ya si narcissistic personality disorder tadi atau yang dibilang NPD tadi gitu ya. Yang memang lagi-lagi ini ya checklistnya ada, tapi yang boleh nge-checklist cuma psikolog, karena kan dia memang assessment mendalam dari psikolog. Nah orang-orang yang memang dia punya kecenderungan personality seperti ini, biasanya akan ngefek dengan komunikasi dia ke lingkungan sekitarnya gitu. Dan akhirnya biasanya ya terbilang tadi si toksik, karena dia tanpa dia sadar, karena memang sifat dia kayak gitu ya, dia nggak sadar, dia manipulatif banget misalnya gitu. Terus dia berusaha untuk bisa mengendalikan orang lain. Jadi iya, untuk bisa jadi objektif ada ketika dia sudah didiagnosa oleh psikolog kalau memang dia punya tipe kepribadian tertentu. Jadi kalau ada nih ngadepin temen kayak gitu atau apa, psikolognya atau ke psikiater gitu buat dinilai lu kepribadiannya apa gitu ya. Tapi remember itu hanya berlaku untuk orang-orang di usia 17 tahun ke atas ya. Kalau yang masih sekolah 16-15 tahun kita belum bisa tegakin diagnosa kepribadiannya gitu. Oke, terima kasih tadi ya Mas atau Mbak yang sudah Nonim. bertanya ya, Iya. Nonim ya. Terima Semoga kasih. menjawab pertanyaannya tadi ya. Jadi langsung aja ke psikolog atau psikiater. Oke, Iya. Mbak Venda kita sudah di penghujung acara Oke. nih, sedih banget ya. Masih ada pertanyaan yang belum dijawab loh Oh, padahal ya. ampun, Oke Mbak oke. Venda mungkin ada kesimpulan ya Teh, atau pesan untuk si friends dimanapun berada. Mungkin sedikit saja Mbak Venda, silakan. Oke, jadi pada dasarnya teman-teman, ketika kita memang tidak bisa mengendalikan lingkungan kita, ketika kita tidak bisa mengendalikan kita harus bekerja sama dengan siapa, orang-orang mana saja yang harus kita hadapi, pada akhirnya kita harus kembali untuk bisa mengelola diri kita sendiri gitu. Nah, mengelola diri kita sendiri ini ada banyak caranya. Sebenarnya salah satunya karena tadi tidak sempat terinfo adalah ketika kita merespon, tenangkan diri kita dulu, kita nafas, baru kita bisa merespon dengan baik gitu ya, sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita berbicara dengan dia, dan kita pun bisa menetapkan batasan profesional kita ketika berhadapan dengan mereka seperti itu. Oke, luar biasa ya, sekali lagi terima kasih untuk Mbak Lavenda ya sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan, dan semoga ilmunya bermanfaat untuk si Friends dimanapun berada. Itu tadi si Friends ya, perbincangan kita dengan psikolog dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, Mbak Lavenda. Semoga sekali lagi ya, semoga bermanfaat untuk si Friends dimanapun berada. Saya Rifda Alda Ufaira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.